Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Putri Nur Aprilia, akan membahas sedikit terkait salah satu analisa karbohidrat, yaitu dengan metode uji iodin. Sebelum masuk ke penjelasan analisa, terlebih dahulu kenali zat yang akan diuji ya. Pasti teman-teman semua tidak asing dengan salah satu zat gizi ini. Iya, karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang terdiri dari beberapa gabungan unsur, yaitu unsur karbon, oksigen, dan hidrogen, dengan perbandingan jumlah tertentu. Rumus umum yang dimiliki oleh karbohidrat adalah CnH2nON. Karbohidrat berdasarkan jumlah unit atau monomer gula yang dikandung di dalamnya dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan secara umum karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Bedanya apa sih? Jadi monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Oligosakarida atau disakarida merupakan senyawa yang dihidrolisis sehingga menghasilkan 2-6 gula monosakarida. Contohnya seperti sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian ada maltosa yang terdiri dari glukosa dan glukosa. Dan yang terakhir ada laktasa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Sedangkan polisakarida adalah monomer-monomer yang berasal dari monosakarida. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi ini adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati atau yang biasa kita sebut sebagai serat. Karbohidrat sendiri di setiap gramnya dapat menghasilkan 4 kilokalori. Energi hasil dari proses pembakaran karbohidrat ini selanjutnya akan dimanfaatkan tubuh untuk menjalankan berbagai macam fungsi. Sudah tahu kan pentingnya peran dan fungsi karbohidrat itu sendiri? Karena hal inilah maka mulai dilakukan percobaan-percobaan terkait analisa karbohidrat. Analisa karbohidrat sendiri dapat dilakukan dengan analisa kualitatif ataupun analisa kuantitatif. Salah satunya yaitu metode uji iodin. Tujuan dari analisa karbohidrat melalui metode iodin ini adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan amilosa di dalam makanan. Amilosa ini dapat dideteksi karena polisakarida akan membentuk reaksi dengan iodin dan membentuk warna spesifik sesuai jenis karbohidratnya. Contohnya, jika amilosa dan iodin bereaksi akan menghasilkan warna biru atau ungu. Amilopektin, glikogen, dan dekstrin. Proses yang dilakukan dalam uji iodin ini yaitu yang pertama mempersiapkan bahan. Jika bahan berupa padatan dapat dihancurkan terlebih dahulu kemudian dilarutkan dengan menggunakan aquades. Kemudian langkah kedua yaitu 3 ml sampel diambil dan ditempatkan dalam tabung reaksi. Langkah yang ketiga yaitu ditambahkan 2-3 tetes asam klorida kemudian dicampur hingga homogen. Langkah keempat, tambahkan 5 tetes larutan iodin. Dan yang terakhir, amati perubahan warna yang terjadi. Uji positif akan memberikan warna ungu kehitaman. Terkait analisa prosedurnya, tabung reaksi berisi 3 ml sampel tadi yang telah dilarutkan dengan aquades. Aquades di sini ditambahkan dalam bahan yang bersifat netral dan bening sehingga tidak mempengaruhi bahan. Aquades sendiri berfungsi sebagai pelarut sehingga tidak dapat menghidrolisis glukosa. Hal ini sesuai dengan Yudhistira tahun 2011, yaitu aquades atau agua destilata atau air denim adalah air yang telah dimurnikan. Penambahan aquades pada larutan karbohidrat tidak mengakibatkan adanya perubahan. Analisa prosedur langkah ketiga yaitu penambahan 2-3 tetes asam klorida dicampur hingga homogen. Asam klorida di sini bersifat asam, sehingga penambahan asam klorida tadi mengakibatkan turunnya pH pada sampel. Pemberian HCl ini sesuai dengan pernyataan Adiatma tahun 2011 yaitu struktur amilum berbentuk spiral sehingga mudah berikatan dengan iodin di keadaan asam. Kemudian analisa prosedur langkah keempat yaitu penambahan 5 tetes larutan iodin. Di sini iodin tersebut berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan perubahan warna pada sampel. Warna yang terbentuk adalah warna biru atau ungu kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara amilum dengan iod. Mati dalam suasana asam sehingga amilum akan terhidrolisis dan mudah berikatan dengan iodin membentuk warna biru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Awan pada tahun 2011 bahwa iodin yang ditambahkan berfungsi sebagai indikator suatu senyawa polisakarida. Hasil akhir terkait uji iodin ini digunakan
deteksi kandungan pati atau amilosa dalam sampel. Uji iodium sendiri spesifik untuk mengetahui keberadaan amilosa dalam suatu bahan. Ketika amilum dilarutkan ke dalam air, amilosa akan membentuk micelles, yaitu molekul-molekul yang bergerombol dan tidak kasat mata karena hanya pada tingkat molekuler saja. Micelles ini dapat mengikat molekul I2 yang terkandung dalam reaksi iodium dan memberikan warna biru khas pada larutan yang diuji. Warna biru yang dihasilkan dari uji positif terhadap amilum karena molekul amilosa dan amilopektin membentuk suatu molekul kompleks dengan larutan iodium. Warna sakarida dan disakarida tidak mengandung amilosa dan amilopektin, sehingga ketika diuji tidak dapat membentuk kompleks warna biru tadi. Sampel yang menghasilkan uji positif terhadap reagen ini adalah amilum yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman, sehingga dapat diidentifikasi bahwa di dalam sampel tersebut terkandung amilum. Sedangkan pada glukosa, maltosa, fruktosa, laktosa, dan sukrosa memberikan hasil uji negatif sehingga dapat digolongkan karbohidrat jenis monosakarida atau oligosakarida.